15 tips ampuh menghadapi galbay pinjol tanpa tambah hutang. Teror DC nggak ngaruh tuh. Hai sahabat finansial, kembali lagi dengan saya Zai di channel ZZ Real. Video ini keren banget, simak sampai habis karena ini akan meningkatkan kesehatan psikologis kalian, meningkatkan kesehatan pikiran kalian. Kalian gak stres lagi. Emak-emak yang di rumah yang galbay, yuk nonton yuk. Kalian mas-mas, bapak-bapak yang di PHK yang gak punya uang, gaji pas-pasan tapi punya hutang, yuk bangkit yuk dan simak video ini, oke? Tips pertama, jangan panik. Takut diancam dan tetap pasrah. Cara yang pertama ini cukup ampuh karena kalau kita ditagih sama DC yang nakal, yang dia meneror, mengancam, menyebar data dan lain sebagainya, kita jawab dengan pasrah. Mau gimana lagi pak, saya udah nggak punya uang sama sekali, pekerjaan udah nggak ada, saya dipecat, mau nagih sampai kapanpun selama saya belum ada pekerjaan, ya udah saya nggak akan bisa bayar. Udah selesai itu aja. Kalau ada chat-chat berikutnya tidak usah ditanggepin, oke? Biasanya kayak di kasus ini nih, DC-DC yang suka neror, ngancem, intimidasi, dia akan mengechat dimanapun kita ada. Bahkan di Shopee nih, di chat Shopee pun dia datang guys. Di WA manapun akan datang, mungkin nanti ke saudara kita dan lain sebagainya. Makanya tonton video ini, nanti akan saya kasih tips-tipsnya. Tips yang kedua, pahami hak-hak nasabah. Ini adalah inti dari semua inti. Kalian harus memahami hak-hak nasabah. Kalau udah paham, kalian akan lebih tenang. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata mereka itu nggak boleh seenaknya. Nah, Mimin sudah merangkum ini dan membuat dengan seniat-niatnya supaya kalian itu teredukasi. Nggak apa-apa, kalian sebarkan di TikTok, dipotong-potong nggak apa-apa. Yang penting emak-emak nggak takut lagi, nggak banyak yang bunuh diri karena pinjol. Lanjut yuk, memahami hak-hak nasabah, peminjam dan lawan DC nakal. Ini ada buktinya ya guys ya, nanti saya sertakan. Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19 pokoknya gitu, tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Ini nomor 9 SEOJK.06/2023 bab penagihan. Ada banyak nih bab-babnya, saya rangkum untuk hak nasabah aja. Pertama, desk collection atau DC, yaitu penagihan tidak langsung antara lain melalui media pesan, panggilan telepon, panggilan video, boleh ya. Feed collection itu penagihan yang bertatap muka langsung. Itu FC dikenalnya. Lanjut, peraturan dari OJK nomor 5, dalam melakukan penagihan sebagaimana dimaksud itu DC maupun FC, penyelenggara harus memastikan, jadi harus memastikan itu harus melakukan ya. A, tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan. Nah, pelatihan dan yang saya tebelin itu etika penagihan. Ada etikanya guys. Untuk D, saya langsung ke D karena ini hak nasabah. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika nih, pokok nih, adabnya nih harus diingat nih sebagai berikut. Ini yang perlu diingat ya. Pertama, penagih tidak diperkenankan pokoknya melakukan ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat memperlakukan peminjam atau penerima dana, itu nggak boleh. Jelas nih, tegas nih, saya tebelin. Kalian ingat ya, ini peraturan pemerintah nih, kita dilindungi hukum. Mereka mau ngancam atau apa-apa, kita nggak usah panik dan takut. Udah dilindungi hukum guys, tenang aja guys. Kalau ada yang ngechat neror, kasih aja peraturan ini, kasih video saya ya. Tapi tetap dibayar ya, hutang tetap dibayar. Karena kita ini sebenarnya udah dapat hukuman yang setimpal guys. Nanti akan saya bahas. 3, penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Nah, verbal aja nggak boleh, apalagi fisik. Emang ada ya main mukul? Mungkin ilegal kali ya, kalau legal jarang. Kita rekam aja. Bentar, nomor 1 ketinggalan ya. Ya, nomor 1 menggunakan kartu identitas resmi. Pokoknya kalau ada FC datang, di sini harus ada kartu identitas resmi, nama dari lembaga mana dan lain sebagainya. Hak nasabah berikutnya, next, dilakukan dengan menghindari penggunaan kata. Nah, ini nggak boleh ya. Sara. Harkat martabat kita hilang, harga diri kita hilang, dibullying kepada penerima dana. Nah, nih guys, kepada saudara dekat aja nggak boleh nih. Kepada kontak darurat penerima dana aja nggak boleh, kerabat, rekan keluarga, apalagi kepada kita. Makanya kalau ada yang neror atau kalimat bully kepada saudara, kepada yang nggak berkaitan sama kita, laporkan guys, nanti akan saya kasih tahu. 5, penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Nggak boleh, kita lagi main, tiba-tiba datengin FC-nya, datengin bapak kita, nagih bapak kita, suruh bayar. Nggak boleh guys, itu dilarang guys. Nomor 6,
Penagih menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan secara terus-menerus. Oh my god. Next, peraturan yang bagus yang bersifat mengganggu, sedangkan DC-DC oknum, saya sebut oknum tapi banyak banget guys. Sekarang ganggu banget, nelpon terus, miss call. Nih, hak nasabah next, penagih hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi di tempat alamat penghutang ya. Nggak boleh selain alamat penghutang, ke rumah tetangga. Penagih hanya dilakukan di jam 8 sampai 8 malam. Ya ampun, jam aja diatur. Kenapa kok mereka neror jam 8, jam 9 malam, jam 10 malam? Di luar itu ini. Penagihan di luar jam atau di luar tempat harus ada persetujuan perjanjian dengan saya penerima atau penghutang, dengan kalian masyarakat kecil yang hutang-hutang itu. Harus dengan persetujuan itu, guys. Nah, ini bukti-bukti saya lampirkan dan linknya juga saya lampirkan ke kalian. Nih, linknya. Ini berlaku buat pinjol legal ya. Kalau pinjol ilegal, saya nggak tahu. Karena pinjol legal itu, dengan kita menghutang di pinjol legal, kita lebih aman. Kita dipayungi oleh hukum, dilindungi oleh hukum. Kalau kalian pinjolnya ilegal, nggak dilindungi oleh hukum, ya saya angkat tangan. Mungkin akan saya kasih tips-tips. Nanti kan ada 15 nih. Salah satunya ada tuh tips untuk pinjol ilegal. Yang jelas kalian simak terus ya. Lanjut ke tips ketiga, jangan malu sama keluarga. Ini kasus terjadi pada saya dulu ketika istri udah terlanjur pinjem dari jumlah 7 juta sampai puluhan juta guys. Karena ada yang ilegal juga. Dia malu, nggak mau ngomong. Padahal kalau dia mau ngomong, saya usahain, saya bayarin, saya bantu. Tapi karena malu, dia gali lubang tutup lubang. Ke aplikasi satu lain, ke aplikasi yang lain lagi, dari satu ke sini, akhirnya semua aplikasi diutangin demi gali lubang tutup lubang. Bayangkan guys. Pokoknya jangan malu, ngomong aja sama keluarga, saya punya hutang. Kalau kalian mau mendam sendiri, harus terima konsekuensinya. Tetap tahan, jangan gali lubang tutup lubang, itu intinya, oke? Karena penyebab gali lubang tutup lubang karena malu. Yang keempat, tipsnya adalah pilih pinjaman dengan tenor yang sesuai kemampuan kalian. Yang berapa bulan, 6 bulan atau 12 bulan biar ringan. Jangan banyak-banyak juga. Kalau saya biasanya tenornya malah lebih cepat, lebih bagus, bunganya akan semakin kecil. Tapi kalau nggak mampu gimana? Ya udah, pakai tenor yang agak panjang. Tips ke-5, prioritaskan lunasi pinjaman yang sedang berjalan. Misalnya yang berjalan di S-Pinjam, prioritaskan yang di situ, yang sedang berjalan. Kalau misalnya nggak bisa lunasin, stop, nggak usah buka lagi aplikasi lain. Ada banyak aplikasi, banyak di Indonesia kan, ada 90 lebih yang udah berizin OJK. Apa yang populer? Aku Laku, S-Pinjam, nih ada Easy Cash, Kredit Pintar, pinjam modal, cairin, singa, uang mi, uku, pinjam duit, bantu saku, ada modal, rupiah cepat, Watas, Kredinesia, Kredivo, ada Pundi, Fine Plus, Indodana, banyak. Selain itu juga banyak lagi yang populer. Ya mungkin sayanya nggak hafal, kalian tahu. Tips nomor 6, jangan tergoda dengan promosi pinjol, Pak, Bu, jangan. Memang banyak iklan tuh kan. Tapi kalau kalian memang butuh ya nggak apa-apa. Butuh darurat dan lain sebagainya. Tapi kalau udah galbay, kalian promosi, wah ini bunganya lebih rendah nih. Wah saya utang lagi ah. 7. Tips ke-7. Ini penting banget nih. Utamakan gaji kalian itu untuk biaya hidup kalian dulu. Ini nih intinya sebenarnya. Selain mengetahui hukum-hukumnya. Hukum-hukum nasabah. Kalau kalian gajinya 1.200.000 atau 3 juta. Punya pinjol yang galbay, gagal bayar per bulannya 1.500.000. Dengan kalian membayar pinjaman online itu sehingga uang kalian kurang. Karena uang kalian kurang, kalian cari pinjaman lagi. Jangan, stop please. Kalau uang kalian cuma 3 juta hanya untuk kehidupan kalian, kebutuhan kalian, jangan buat bayar utang. Nanti kalian akan utang lagi. Utamakan kan bayar utang, iya. Tapi kalau ada uang lebih, tapi kalau uangnya pas, kita udah hidup sederhana mungkin, makanya makan jagung, nggak pakai lauk, minumnya air keran misalnya. Wah masa ada sih yang kayak gitu. Pokoknya udah sederhana mungkin, irit-irit mungkin, ternyata uangnya pas. Ya udah kalian gunakan untuk hidup kalian, nikmati gaji kalian, oke? Jangan utang lagi, ingat, jangan buat bayar nanti akhirnya kalian akan cari utangan. Tips ke-8, fokus bekerja dan menabung. Itulah, kalian tetap ada iktikat baik untuk membayar lunas.
Karena ada resiko di dunia juga ada resiko di akhirat. Hutang tetaplah hutang, tetap dibayar. Jadi sebaiknya tabung. Bekerja buat lunasin hutang kalian. 9. Tetap bayar hutang. Ya udah saya sampaikan tadi ya. Ini tips 9 ini apa-apaan ini ya. Kenapa saya masukkan? Pokoknya tetap membayar hutang ya guys. Karena resikonya kalau nggak dibayar hutangnya, kita susah ngambil KPR, skor kredit kita nggak turun-turun, nggak bagus-bagus, nggak bersih-bersih. Kalau udah dibayar kan, 2 tahun berikutnya skor kredit kita bisa bersih lagi, BI checking atau slik OJK-nya. Tips 10, kenali dampak atau resiko kalau kita galbay. Ini penting nih. Walaupun kita galbay, tetap kenali dampak resikonya. Misalnya, resiko kita itu bunganya akan bertambah. Bertambahnya sampai berapa? 100% doang. Misalnya utang 1 juta, nanti 100%-nya berarti 2 juta. Selain di atas 2 juta nggak boleh, itu aplikasi ilegal mungkin. Kalau bisa bertambah sampai di atas 100%. Kalau legal itu ada peraturannya nggak boleh. Dan bunga harian itu minimal sehari 0,3%. Makanya kita cerdas dalam menghitung bunga ya. Kemudian resiko berikutnya kita nggak bisa masuk kampus ternama atau perusahaan yang tinggi, yang besar. Kalau karir kita pengen bagus misalnya mahasiswa, ya lunasin dulu. Itu resikonya ya. Kita udah dapat resiko itu, kalau masih ada yang ngancem nih DC-nya, itu nggak adil. Ya, nggak adil. Udah dapat resiko skor kredit jelek, di blacklist dan sebagainya, masih diancam-ancam, ini bikin orang bundir. Makanya share video ini kalau memang butuh diedukasi tuh ibu-ibu atau mahasiswa yang mentalnya lemah. Kalau misalnya tetap ada yang nakal gimana? Nah ini tips ke-11. Blokir nomor telepon tak dikenal. Ada kok peraturannya banyak banget. Kalian cek aja di tutorial banyak banget. Di Ponsel Kelas udah pernah saya bahas. Channel Ponsel Kelas punya saya juga. Tentang cara blokir nomor yang tidak dikenal. Tips nomor 12. Biar kita menghindari ya, ini untuk menghindari diteror, kita private get kontak kita. Jadi kita premium dulu, kita private get kontak, sehingga orang kalau nyari get kontak kita itu terprivasi. Oke? Tips nomor 13 yang ini juga penting. Kalian misalnya mau galbay di PHK nggak punya uang, silakan matikan izin aplikasi. Jadi izin Shopee, izin kontaknya dimatikan, izin lokasi dimatikan, izin kamera dimatikan. Habis itu udah bismillah galbay karena nggak punya uang ya. Ini kan bukan karena disengaja, tapi karena nggak punya uang. Tenang, kalau legal itu aman guys. Kita dipayungi hukum, gak usah khawatir, gak usah takut terancam dan lain sebagainya. Tips ke-14 juga tidak kalah penting, hapus nomor telepon yang masih berkaitan sama sosial media kita. Kan Facebook nih, ada nomor telepon aplikasi pinjol, masuk ke Facebook juga. Nah itu hapus aja. Kalau enggak, kalian log out deh dari Facebook, biar gak kepikiran siapa tahu kalian diteror di sosmed. Tapi kalau memang kalian mendapati teror sosmed, teman kalian suruh screenshot, laporkan. Itu ingat, hak-hak nasabah kita dilindungi hukum, gak usah takut. Gak usah takut ya guys. Tips terakhir yaitu laporkan dengan menghubungi WhatsApp OJK. OJK itu gampang kok dihubungi. Lewat WhatsApp bisa, lewat web bisa, lewat email bisa. Yang penting jam kerja. Kita ceritakan kronologinya, kemudian apa langkah-langkah yang harus diambil oleh kita ketika dapat ancaman. Tapi kan aplikasi banyak banget tuh yang nagih. Kita kan gak ngerti ancamannya dari mana. Loh, tapi kan kadang kan sebelum ngancem kan mereka ngomong, "Hei, lunasi utangmu yang di Aku Laku." Contohnya ya, Aku Laku sih bagus guys. Aku akui kita galbay, Aku Laku pun bersikap bagus. Selama ini ya, tapi nggak tahu ada yang telepon banyak misalnya kan, diblokirin kan nggak kenal, tapi nggak sampai ngancam-ngancam nyebar data nggak. Ini hanya contoh ya. Saya dari Aku Laku cepet utang lunas Anda, kalau nggak saya ancam gini. Nah, screenshot. Berarti pihak yang nyebarkan data di sosial media berarti itu. Dan laporkan ke OJK. Kita lawan guys. Ini udah melanggar atau di luar hukum, di luar peraturan. Kita harus lawan. Kita udah dapat resiko nih, masa iya masih diancam-ancam bikin kita stres. Baiklah sahabat finansial, saya Zaid dari channel ZZ Real. Semoga aja konten saya bermanfaat. Silahkan sebarkan, like video ini, like ya, dan juga komen kalau ada pertanyaan. Bye.